Puji Tuhan, selamat malam Bapak Saudara semuanya. Selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam online Discipleship Revival Total Ministry. Oke, malam hari ini Bapak Saudara, kita akan belajar akan mengenal untuk memahami satu tokoh, walaupun yang kita pelajari itu nggak perlu kita ikuti, tapi paling tidak dalam materi pelajaran malam hari ini kita mengenal, nanti akan muncul satu tokoh ini. Setelah kita belajar tentang pembinasa keji, yang tak lain tak bukan itu adalah Abaddon, nanti yang akan mengeksekusi bagaimana melakukan penganiayaan yang belum pernah terjadi dan tidak akan terjadi lagi pada akhir zaman nanti. Ada satu tokoh saudara yang sebelum pembinasa keji atau Abaddon atau Apollyon itu muncul, yang namanya adalah Antikris Mungkin istilah ini bagi Bapak Saudara sudah tidak asing lagi tentang Antikris. Tapi kita akan melihat karena banyak pemahaman yang mencoba untuk menafsirkan siapa sih sebenarnya Antikris tersebut Oke, kita akan mulai pelajarannya. Kita lihat dulu tentang Abaddon. Kemarin sudah kita bahas bahwa Abaddon itu digambarkan sebagai binatang serupa macan tutul. Kakinya beruang, bermulutkan singa, lalu menerima kekuasaan dari si naga tua. Jadi ada Abaddonnya, lalu Abaddon itu menerima kekuasaan atau tongkat estafet dari si naga tua itu, yakni iblis. Anda perhatikan Jadi Abaddon itu pasti bukan iblisnya. Dan membuka mulutnya menghujat Allah dan seluruh surga. Ia kemudian yang memberi kuasa juga kepada Antikris yang digambarkan sebagai binatang lain mirip anak domba Allah yang bertanduk dua. Nah, saudara, kita perhatikan di sini ketika raja kecil yang memerintah selama 3,5 tahun itu berkuasa di muka bumi, kematian massal ada di mana-mana. Hanya mereka yang mengetahui rahasia dari kuasa maut, itu yang mampu mengatasi mereka dan menyingkirkan si pembinasa itu pergi dengan nama Yesus. Nah, saudara, jadi ketika terjadi eksekusi besar-besaran itu sebenarnya apa sih? Peristiwa itu nanti akan amat mengurangi jumlah manusia di muka bumi, di mana maut berkuasa di bumi dalam waktu yang singkat. Katakan dalam waktu 5 bulan kan memang waktunya dipersingkat. Namun saudara Allah telah mempersiapkan orang-orang yang memiliki mental kualitas yang luar biasa. Nanti orang-orang ini yang akan direkrut oleh Allah untuk menjadi pasukan Allah atau pasukannya Tuhan Yesus. Allah Bapa katakan, pasukan anakku, yaitu pasukannya Tuhan Yesus, akan mencari dan mengejar mereka, lalu mengikat mereka semua di jurang maut. Lalu sisa manusia yang masih hidup akan menikmati umur yang amat panjang setelahnya. Nah, pasukan akhir zaman itu jumlahnya relatif kecil dibanding semua yang nanti dibangkitkan dan diangkat ke surga. Hanya yang ditunjuk dan layak untuk bergabung saja untuk melawan maut. Hanya yang hidupnya di dunia memanifestasikan hidupku, kata Bapak, selama mereka di dunia saja yang akan dipilih. Nah, memang banyak orang waktu hidupnya dipenuhi dengan Roh Kudus, atau mungkin yang telah menampilkan hidup Tuhan Yesus di dalamnya, tetap belum dapat menyertai pasukan khusus ini yang menuntut persyaratan yang tinggi agar menang terhadap maut. Nah, saudara, kita perhatikan di sini. Ada satu rahasia yang perlu kita ketahui. Untuk menjadi kandidat pasukan yang ikut berperang bersama dengan Tuhan Yesus nanti, yakni menghancurkan roh maut, Abaddon, termasuk meringkus iblis, Lucifer, dan Antikris dan pengikut-pengikutnya itu, dibutuhkan hanya 144.000
Mereka yang diajak untuk bertempur bersama dengan Tuhan Yesus sebagai panglima perangnya. Nah, saudara, tapi saudara, seleksinya sangat ketat. Ya, tadi dikatakan hanya orang-orang yang hidupnya mengalami kepenuhan Bapa. Walaupun orang pernah mengalami kepenuhan Roh Kudus, kepenuhan Yesus sekalipun, mereka belum bisa masuk dalam peperangan atau ikut menjadi pasukannya Tuhan Yesus ini. Mungkin Bapak Saudara sedikit heran, ya, Pak, bukankah kepenuhan Roh Kudus itu sudah wow keren? Buktinya orang-orang yang penuh dengan urapan itu, setan ditengking itu, wah, langsung gejot-gejot gitu ya. Kalau Anda lihat orang lain pelepasan dengan kuasa Roh Kudus sudah ya, setannya itu, wah, ketakutan luar biasa. Ada urapan, ya, luar biasa. Tanda orang dipenuhi Roh Kudus. Nah, saudara, nah, orang juga mengalami kepenuhan Kristus atau kepenuhan Yesus. Tapi saudara, targetnya manusia ini sebenarnya, Yesus juga katakan, hendaklah kamu sempurna seperti Bapakmu di surga adalah sempurna. Kenapa standarnya diangkat begitu tinggi? Karena ini merupakan penawaran bagi mereka yang mau ikut berperang, direkrut untuk menjadi pasukannya Tuhan Yesus, ya, menjadi pasukan akhir zaman itu. Mereka harus sempurna, mengalami kepenuhan Bapa. Saudara, alasannya apa? Ya, alasannya adalah hanya satu pribadi yang nggak pernah takluk kepada maut. Siapa itu? Allah Bapa, betul? Tuhan Yesus takluk nggak? Tuhan Yesus menaklukkan dirinya. Pernah ditaklukkan di dalam maut. Betul? Selama 3 hari mati. Itu artinya ditaklukkan. Tapi hanya ada satu yang tak pernah takluk kepada maut. Siapa itu? Bapa. Jadi orang-orang yang memiliki kualitas atau kapasitas kepenuhan Bapa, mereka punya potensi untuk bisa menang mengalahkan maut. Nangkep ya? Tidak hanya cukup kepenuhan Roh Kudus, tapi Anda harus sampai pada kepenuhan, yaitu kepenuhan Bapa. Memang urutannya awalnya Anda mengalami kepenuhan Roh Kudus, betul? Lalu Anda mengalami kepenuhan Kristus, mengalami kepenuhan Yesus. Jangan berhenti di situ. Tingkatkan lagi sampai mengalami kepenuhan Bapa. Itu target maksimalnya. Kalau Anda bisa mencapai target maksimal, kenapa nggak Anda kejar? Nah, di sini untuk mengalami kepenuhan Bapa ini dibutuhkan, ya. Dibutuhkan apa? Sesuatu yang harus dikerjakan, didevelop dalam hidup kita ini. Hidup ini tidak melulu untuk cari happiness, kebahagiaan diri sendiri. Harus rela mati untuk diri sendiri, lalu hidup untuk Dia. Ya, seperti Yesus statementnya adalah, makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda ucapkan, apa yang Anda kerjakan, coba sumbernya dari mana? Belajar, ya. Belajar bergantung sepenuhnya kepada Bapa. Itu yang membuat nanti Anda punya kesempatan untuk mengalami progres di mana Anda bisa menjadi penuh, mengalami kepenuhan Bapa itu. Kalau Anda tidak pernah menyerahkan kehendakmu kepada Bapa, ya, seperti doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ya, jadi Anda harus menangkap signalnya surga itu apa, agendanya Bapa itu apa. Pastikan apa yang Anda lakukan itu semuanya adalah kehendak Bapa itu. Ketika kita melakukan kehendak Bapa, Tuhan angkat Anda ke level itu. Kepenuhan Bapa mulai terjadi di dalam kehidupan Anda. Otomatis kapasitas Anda, potensi Anda juga meningkat. Kualitas Anda juga meningkat. Ya, ketika orang dibaptis Roh Kudus,
Mereka diangkat levelnya ya. Nah, diangkat. Saya pernah khotbahkan tentang kepenuhan Roh Kudus. Bagaimana orang yang penuh Roh Kudus itu, kita tahu bahwa iblis itu membangun kerajaannya di udara. Betul? Nah, ketika kita ada di muka bumi, kita diinjak-injak terus sama dia, karena dia ada di atas kita. Ketika orang dipenuhi oleh Roh Kudus, dibaptis oleh Roh Kudus, level Anda diangkat di atasnya iblis. Ya, didudukkan bersama dengan dia di sebelah kanan Allah Bapa. Diberi hak untuk menjadi anak Allah. Setelah Anda punya posisi itu, Anda harus jadi anak Allah yang sebenarnya. Ketika Anda menuju, ya mengalami proses menjadi anak Allah yang sebenarnya, Anda akan diubah menjadi seperti Yesus. Amin. Karena apa? Yesus itulah anak Allah. Kita ini kan anak angkatnya. Walaupun kita punya status anak Allah, belum tentu sifat kita, karakter kita sama seperti Yesus. Nah, itu perlu di-upgrade sampai Anda mengalami kepenuhan Kristus. Setelah itu meningkat, saudara. Meningkat kemana? Mengalami kepenuhan Bapa. Nah, ketika ini dikerjakan, Anda punya kesempatan nanti. Anda bisa menjadi kandidat ketika akhir zaman itu. Anda bisa dipilih oleh Allah untuk menjadi apa? Menjadi pasukannya Tuhan Yesus. Amin. Nah, kalau saya tanya malam hari ini, siapa di sini yang ingin nanti jadi pasukannya Tuhan Yesus? Ingin, itu enggak tahu? Nah, persoalannya mencapai kepenuhan Bapa itu bukan kayak membalik tangan, bukan? Tapi bukan berarti enggak bisa. Kalau Tuhan suruh, artinya Anda bisa. Kalau Anda mau, ya. Yang menjadi penghalang itu apa sih? Malas. Males. Ya. Kalau Anda nggak males, Anda bisa. Karena apa? Dia yang mau, dia yang ingin Anda mengalami kepenuhan Bapa supaya Anda bisa nanti menjadi pasukannya Tuhan Yesus. Amin. Oke, saudara, malam hari ini kita lihat Wahyu 13 ayat 31. Ayat 1 dan ayat yang ketiga, ya. Ini salah tulis. Wahyu 13 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terhadap 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang yang kau lihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Naga itu memberikan kepadanya kekuatan dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Ayat 3. Lalu tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikuti binatang itu. Ya, saudara, binatang itu mendapat kuasa dari naga tua, ya, diberi kekuatan, lalu diberi tahta dan kekuasaan yang besar. Dan kondisinya sudah ada bekas luka, ya, tapi lukanya sudah sembuh, ya. Nah, saudara, ayat 4 dan sampai ayat 6. Mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu, dan mereka menyembah binatang itu. Sambil berkata, siapa yang sama seperti binatang ini? Siapa yang dapat berperang melawan dia? Kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukan 42 bulan lamanya. Ya, ini 3,5 tahun. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya dan semua mereka yang tinggal di surga, ya. Lalu kita lompat ayat 11 sampai 13. Lalu aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk 2 sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah, ya,
binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Nah, saudara, sekarang kita lompat ya 1 Yohanes 2 ayat 18. Karena tema kita malam hari ini tentang antikrisnya, saya tidak terlalu banyak bicara tentang binatang atau Abaddonnya. 1 Yohanes 2 ayat 18. Anak-anakku, waktu ini waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, bahwa antikris akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Dari hal inilah kita mengetahui, ya, kita mengetahui bahwa waktu ini benar-benar waktu yang terakhir. Saudara, Rasul Yohanes menulis ya di sini mengingatkan kepada kita, mengingatkan pada gereja Tuhan, mengingatkan kepada orang-orang yang percaya bahwa waktu ini adalah waktu yang terakhir. Ya, seperti apa yang kita dengar bahwa antikris akan datang. Ya, sekarang telah bangkit banyak antikristus. Nah, saudara, ada antikris, ada antikristus. Jadi antikrisnya sudah ada belum? Belum. Tapi antikristusnya sudah terjadi belum? Sudah. Nangkep ya? Nah, spiritnya, pengaruhnya sudah berdampak. Ketika orang kena pengaruh daripada antikris, dia akan menjadi antikristus. Jadi ini orang-orang yang terdampak, kena pengaruh dari antikris. Jadi roh antikris itu merajalela, merasuk, menguasai orang-orang yang bisa dikuasainya, sehingga mereka menjadi anti kepada Kristus. Tapi orang yang anti kepada Kristus ini nggak bisa disebut sebagai antikris. Betul ya? Karena apa? Antikris itu adalah tokoh nantinya yang akan dimunculkan dan di backup oleh Lucifer dan yang akan duduk di bait suci di Yerusalem. Nangkep? Jadi kalau menjelaskan kepada orang-orang ya, apalagi hamba-hamba Tuhan, Anda harus bisa menjelaskan istilahnya. Apa itu antikris dan apa itu antikristus? Ya. Antikristus itu adalah orang yang terdampak roh antikris sehingga menjadi anti terhadap Kristus. Sehingga disebut sebagai antikristus. Tapi antikrisnya belum muncul. Kenapa belum muncul? Ya, nanti ada alasan-alasannya. Pertama yang pasti belum ditemukan. Betul ya? Belum ada kandidatnya. Tapi kalau saya mau belum ada kandidatnya, jangan terus Anda, aku mau daftar Jangan. Ya. Nah, saudara, belum ada kandidatnya. Terus yang kedua, saudara, karena masih ada Roh Kudus dan orang-orang kudus di muka bumi ini, antikris belum bisa muncul. Karena apa? Masih ditahan oleh Roh Kudus dan orang-orang kudus di muka bumi ini. Coba lihat ya, nasihat daripada Rasul Yohanes juga. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 22-nya. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Mesias? Inilah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik bapak maupun anak. Ya, nah saudara, mungkin banyak ya orang-orang yang mulai menyangkal bapak, menyangkal Yesus. Alasannya macam-macam. Jadi orang-orang model seperti itu kalau Bapak Saudara mendoakan, saya beberapa kali melayani, ya, ada orang tua bawa anaknya, Pak, anak saya ini, kalau saya ngomong tentang Yesus itu pokoknya enggak setuju gitu. Apalagi kalau ngomong tentang Bapak dan sebagainya, enggak bisa terima Pak. Ya, tapi herannya Pak, kalau saya ajak ke kebaktian karismatik, nyembah Tuhan tuh, luar biasa. Tapi kenapa ya dia nggak bisa mengakui Yesus sebagai Tuhan dan sebagainya begitu. Nah, bagaimana saya menangani? Saya doain ya, saya tumpang tangan kepalanya, saya tengking tuh roh antikristusnya.
roh antikristus. Jadi karena dia terdampak ya. Nah, ada roh antikris yang nempel di dalam jiwa anak tersebut. Ya. Jadi Anda khotbahi ke apapun juga, orang tersebut tetap aja ngeyel. Yang pertama adalah tengking dulu roh antikrisnya. Karena dia terdampak. Ya, karena apa? Antikris itu mulai menyebar. Auranya ini mulai berdampak gitu ya. Mencari mangsa. Itu nanti orang-orang yang terdampak ini, lama-lama ketika antikris nanti begitu muncul, antikris itu sudah punya pengikut yang begitu banyak. Jadi dia mulai bergerilya dulu, sebelum timingnya, atau waktunya itu tiba, dia akan muncul, dia mulai melakukan pergerakan dengan mempengaruhi banyak orang supaya antikris. Ya, 1 Yohanes 4 ayat 3. Perhatikan. 1 Yohanes 4 ayat 3. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Nah, ini alasannya, ini dasarnya. Kenapa kalau orang nggak bisa mengaku Yesus sebagai Tuhan, itu bukan dari Allah, karena ada roh antikristus yang ada di dalamnya. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Ya. Jadi sudah ada di dalam dunia. Tapi siapa ya belum muncul karena belum diekspos sama si iblis ya. Lanjut 2 Yohanes 1 ayat 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itulah si penyesat dan antikristus. Amin. Nah, saudara, beberapa ayat ini mendasarinya bahwa Anda bisa mendeteksi bahwa antikris itu sudah mulai beroperasi hari-hari ini. Saudara, Allah Bapa berpesan begini. Ketika orang masih menduga-duga siapa dan di mana antikris itu muncul, ia nanti secara tiba-tiba telah muncul. Tapi mereka yang mempersiapkan diri dalam kematangan rohani akan mengerti apa yang harus mereka lakukan. Aku akan mempersiapkan setiap orang percaya yang benar-benar menaruh perhatian tentang hal ini. Itu bedanya antara orang percaya dan yang tidak. Ketika antikristus tiba, ia akan segera mengganti suasana di atas bumi, di mana kematian akan muncul di mana-mana. Saudara, yang penting begini, saudara. Anda jangan terlalu fokus ya tentang siapa antikrisnya. Kapan ya kira-kira antikris itu akan muncul? Jangan terlalu fokus di situ. Fokusnya di mana, Pak? Fokusnya adalah siapkan dirimu. Ketika hari itu tiba, Anda sudah siap. Percuma Anda tahu kapan dan siapa orangnya dan waktunya, tapi ketika hari itu tiba seperti apa yang Anda ketahui, tapi Anda didapati tidak siap. Mending tidak tahu, ya, tidak ngerti kapan dia akan muncul. Tapi Tuhan katakan sudah ada di dunia ini. Persiapkan dirimu untuk menghadapi itu. Kenapa? Ketika antikris itu muncul nanti, suasana di dunia ini, di atas muka bumi ini akan berubah secara drastis, saudara. Ya, semuanya, saudara. Apa yang Anda bayangkan hari ini, apa yang Anda inginkan hari-hari ini, itu serna begitu cepat aja gitu, lenyap begitu cepat. Kenapa? Suasananya berubah. Kenapa, saudara? Karena pemimpinnya baru. Ada tatanan baru lagi. Aturannya baru. Di sini, saudara, kalau Anda tidak mempersiapkan seperti apa yang Tuhan telah firmankan, sesuai dengan firman Tuhan, persiapan-persiapannya begini dan begitu, nah nanti Anda akan menyesal ketika berjumpa dengan antikris tersebut. Oke?
Saudara, malam hari ini kita akan melihat secara detail ya, sebenarnya siapakah yang menahan munculnya antikristus itu. Kalau dikatakan sudah ada di muka bumi, tapi kok nggak muncul-muncul. Ternyata kehadiran orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus, yang dipenuhi kehadiran Allah, mereka adalah garam dunia yang menahan kebusukan di atas bumi. Setelah mereka diangkat, antikristus dapat muncul dengan merdeka. Jadi, antikris muncul setelah ada rapture. Kenapa saya tetap punya prinsip bahwa pengangkatan itu sebelum antikris muncul? Karena saya adalah garam dunia. Amin. Seperti Tuhan Yesus bilang, kamulah garam dunia, kamulah terang dunia. Anda pasti setuju. Kalau Anda ditunjuk oleh Tuhan Yesus sebagai terang dunia ini dan garam dunia ini. Amin. Nah, tadi dikatakan bahwa garam itu menahan proses pembusukan. Jadi kalau garamnya diangkat, yang menahan itu diangkat. Nggak ada di muka bumi lagi. Dia dengan leluasa bisa muncul dan memanifestasikan dirinya di muka bumi ini. Sesuai dengan apa yang ditulis dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami seolah-olah hari Tuhan telah tiba. 3. Janganlah kamu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Yaitu lawan yang meninggikan diri di atas semua yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Hingga ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Ya, jadi Paulus itu mengingatkan supaya kita ini nggak bingung, nggak gelisah. Ya, walaupun mungkin ada orang yang menyatakan dengan ilham roh, wah ya, maupun oleh pemberitaan surat-surat kebenaran mungkin dengan khotbah-khotbah tentang Tuhan Yesus telah datang, ya, antikris sudah muncul. Nah, tapi Anda harus bisa melihat tanda-tandanya. Sebab sebelum hari itu harus datang dahulu murtad dan manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri, ya. Nah, terus ayat 6 sampai 10. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, yang menahan antikris. Ini Alkitab yang bilang ya, bukan Gideon yang bilang. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Nah, perhatikan di sini. Tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang sekarang menahannya itu telah disingkirkan, ayat 8, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya dengan menampakkannya pada waktu kedatangannya. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai berbagai perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Dengan berbagai tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan tidak mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Saudara, nanti ketika orang-orang percaya yang sebagai garam dan terang itu diangkat bersama dengan Roh Kudus, si pendurhaka itu mulai menampakkan dirinya. Dan saudara, apa yang terjadi? Untuk mengelabui
dia akan melakukan banyak mujizat. Dan ini menjadi warning bagi orang Kristen saat ini. Kalau dalam kekristenanmu, hari ini Anda hanya melulu mengejar mujizat, 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 dan mujizat tok, bukan pengenalan akan Allah, nanti kalau Anda ada di zaman itu, Anda pasti akan terpesona dengan antikris. Kenapa? Dia akan melakukan mujizat-mujizat. Ya, tanda-tanda ajaib. Mungkin namanya membangkitkan orang mati dan sebagainya itu bisa terjadi saat itu, saudara. Dan Anda boleh melihat kalau hari ini, saudara, ya, ada hamba Tuhan yang spektakuler seperti itu. Wah, saudara, bikin KKR di Gelora Bung Karno gitu. Itu pasti nggak muat itu, betul nggak ya? Mungkin pasti harus ngumpul lagi di Ancol atau mungkin ngumpul lagi di stadion mana pakai streaming gitu ya. Ya karena apa? Wah, itu kemarin tuh ya, waktu zaman-zaman TV Yosua itu Anda lihat ya. Wah, itu luar biasa itu ya. Semua orang berbondong-bondong gitu ya. Karena apa? Beritanya ya. Saya nggak ngomong TV Yosua itu nabi palsu, tidak, gitu. Memang dipakai Tuhan untuk mendemonstrasikan kuasa Allah. Tapi banyak orang Kristen hanya mencari orang-orang yang hebat seperti itu. Tapi ketika mau dididik, ketika mau diajar, ketika mau dipretelin dagingnya, dimatikan dagingnya, kabur. Nggak mau. Kenapa? Ikut Yesus, di mindsetnya itu cuma satu. Happy ya, happy ye, saya senang jadi anak Tuhan. Ya. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Ya, wow, sudah. Yang dicari apa? Happiness. Wah, di mana aku bisa bahagia? Sakit disembuhkan, dompet kempes jadi kembung, ya. Gampang, sudah. Kalau dompet pengen jadi kembung, isi aja ikan kembung. Nanti kalau ditanya isinya apa? Kembung. Kan katanya dompetnya mau kembung. Isi aja pakai ikan kembung. Atau balon ditiup. Kembung. Ya. Nah, kalau enggak minum banyak air perutnya kembung. Ya. Nah, saudara, jangan mengejar itu toh. Itu hanya anugerah, grace dari Tuhan saja. Supaya dengan grace, supaya dengan mujizat-mujizat tanda ajaib itu, membuat Anda semakin heran dengan Tuhan, dan ada keinginan untuk lebih lagi, bagaimana Anda bisa menyatu dan mengenal dengan Tuhan itu. Amin. Jangan hanya mencari tangannya Yesus, tapi Anda harus masuk ke hatinya Yesus itu. Sampai Anda ada di dalam detak jantungnya dia itu. Nah, saudara, perhatikan, ya. Kenapa? Ini benar-benar. Kalau kita bicara tentang akhir zaman, kita bicara tentang kualitas, bukan kapasitas, betul ya? Nah, tapi kualitas orang Kristen itu nanti diseleksi oleh Tuhan untuk melihat kualitasnya. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih, betul? Artinya apa? Ada yang tereliminasi. Ada yang tereliminasi. Kasih Allah itu memanggil semua orang, dalam tanda kutip orang berdosa, betul? Semua boleh datang kepada dia. Datang kepada dia. Tapi ketika sudah datang kepada dia, motivasi orang yang datang pada Tuhan itu mulai diuji. Motivasimu apa? Memang ketika kamu sedang berbeban berat, ketika kamu datang, aku angkat bebanmu itu. Ketika kamu sakit, kamu datang kepadaku, aku sembuhkan penyakitmu itu. Setelah itu, kamu mau tahu tentang aku atau tidak? Nah, jadi harus dilanjutkan. Jangan hanya melihat keajaiban Tuhan Yesus tok, tapi Anda mengenal pribadi Tuhan Yesus itu. Amin. Nah, saudara, sekarang kita kembali kepada antikris. Siapa sih antikris itu? Ya, siapakah antikris itu? Nah, saudara, kok larinya ke sini? Oke, ya.
Ya, siapakah antikris itu? Untuk mengenal antikris, ya, kita lihat dulu dari karakternya, ya, dari karakter antikristus. Arti dari antikristus, awalan anti berarti melawan, betul? Berarti menentang atau sebagai ganti dalam setiap hal yang bisa dibayangkan. Kristus dan antikristus pada dasarnya bertentangan. Antikristus akan melawan Kristus, tetapi juga akan menempatkan diri sebagai pengganti Kristus. Ia akan menjadi tiruan Kristus yang mengagumkan, ya, tiruan yang mengagumkan dari Kristus yang sesungguhnya, ya. Jadi kalau kita lihat arti katanya, awalan anti itu berarti melawan, menentang, ya. Nah, jadi ini permusuhan, pertentangan antara Kristus dan antikris itu. Dan itu juga yang menempatkan diri, nanti antikristus itu akan menjadi pengganti Kristus, tapi tiruan, ya. Walaupun sangat mengagumkan, sehingga mempesona bagi orang-orang, ya. Oke, 1 Yohanes 5 ayat 43. Tuhan Yesus berkata, "Aku telah datang dalam nama Bapakku, dan kamu tidak menerima aku. Bila orang lain datang dalam namanya, kamu akan menerima dia." Nah, di sini saya berikan penjelasan. Seperti sering ditunjukkan, setan tidak pernah menghasilkan apapun selain dosa sejak penciptaan. Ia telah meniru pekerjaan Allah dan antikris tidak terkecuali. Nah, saudara, memang pekerjaannya dia itu menjiplak. Supaya apa? Bisa menggantikan posisi Yesus itu. Mempesona, ya, seolah-olah dia menjadi jawaban bagi dunia ini, saudara. Ya, itu yang dilakukan oleh antikris ketika muncul nanti. Ya, caranya gimana? Dia jiplak habis. Apa saja yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, itu juga nanti akan dilakukan oleh antikris. Jadi kalau penjiplakan, pemalsuan, kurang lebih mirip. Anda lihat, di Alkitab kita telah mendapatkan penjelasan selama Yesus itu berkarya, khususnya 3,5 tahun, betul ya, bersama murid-muridnya itu. Apa saja yang dilakukan Yesus? Kira-kira itu juga nanti hal yang serupa yang akan dilakukan, dikerjakan oleh antikris di muka bumi itu. Nangkep ya? Jadi pribadinya itu mirip kayak Yesus loh. Tapi bukan Yesus. Ya. Karena apa? Dia memang, ya, akan muncul seperti itu. Kok bisa, saudara? Ya, karena antikris itu bukan iblis, antikris itu manusia. Kok manusia bisa menjadi kayak Yesus seperti itu? Karena dia di backup oleh penguasa dunia ini, yaitu si Lucifer, ya. Sehingga dia diberi kuasa, diberi kemampuan, ya, diberi otoritas. Anda lihat ya, banyak orang-orang di dunia ini khususnya, kalau orang itu mau bisnis, ya, mau dagang ini dan itu, nanti kalau dagangnya sepi gitu ya, dia pergi ke dukun gitu ya. Lalu sama dukun tuh disuwok, orang Korea bilang disuwok. Ya, suwok itu apa? Push, ya, ya, ditiam, orang Chinese bilang, ya. Nah, dikasih, you know, sesuatu. Nah, apa itu jadi, saudara? Dagangnya laris tuh, ya. Orang bilang cari pelaris, ya. Kok bisa? Artinya dia dagang, ada yang membackup, betul ya, di belakangnya. Antikris nanti, saudara, itu secara maksimal apa yang iblis bisa berikan, dia akan berikan kepada antikris itu, supaya antikris itu bisa melakukan sesuatu yang kira-kira mirip dengan Yesus. Ya, kurang lebihnya seperti itu ya. Itu kalau kita melihat dari karakternya, ya. Nah, sekarang kita lihat beberapa karakteristik daripada antikris, saudara, ya. Beberapa karakteristik daripada antikris. Dunia akan menjadi lupa daratan
Karena sangat senang dengan kemunculannya. Ia akan dipenuhi dengan semua kepenuhan iblis. Nah, mungkin ini yang dipakai istilah oleh Pak siapa kemarin itu, ya, kepenuhan iblis. Nah, sebenarnya kepenuhan itu lebih baik dipakai untuk Tuhan gitu ya, Roh Kudus. Nah, kalau untuk iblis itu kerasukan lah. Tapi boleh dibilang kepenuhan juga sih. Arti kepenuhannya begini. Ya, apa yang ada di dalam iblis itu dituang habis-habisan kepada antikris itu. Ya, sehingga antikris itu jadi luar biasa. Ya, jadi luar biasa. Jadi dahsyat mengalami kepenuhan iblis itu. Nah, next. Berwajah tampan dengan kepribadian menarik, gagah, penuh kepedulian. Yang berasal dari iblis. Dia seorang jenius yang sangat menguasai semua disiplin ilmu. Gagah berani, seperti singa dengan aura yang dipenuhi misteri. Seorang yang sangat pandai berbicara dalam berbagai bahasa. Seorang orator yang mempesona hati, yang akan menjadi idola semua orang. Ya, saudara. Jadi nanti antikris itu memiliki kriteria yang luar biasa ya. Wajahnya tampan, kepribadiannya menarik, gagah, jenius ya. Tapi semua dari iblis sih, ya. Nah, bisa mempesona dengan ngomongnya karena dia menjadi orator yang mempesona dan menjadi idola banyak orang. Nah, kita lihat pertama ya. Ia adalah seorang intelektual yang sangat jenius, ya. Jadi untuk bisa tampil itu pasti si iblis mencari sampai akhirnya menemukan orang yang sangat jenius sekali. Ya. Daniel 8 ayat 23. Aku akan mengangkat mukaku dan melihat tampak seekor domba jantan berdiri di depan sungai itu. Tanduknya 2. Dan kedua tanduk itu tinggi, tetapi yang satu lebih tinggi dari yang lain. Dan yang tinggi itu tumbuh terakhir. Ya, perhatikan di sini ada kata lebih tinggi dari yang lain. Nah, nanti antikris itu ya adalah seorang intelektual yang sangat jenius. Yang sangat jenius. Berikutnya, ya. Ia adalah seorang yang jenius dalam berpidato. Ya, nah berdasarkan ayat ini saudara, ya kenapa saya tulis ini? Wahyu 13 ayat yang kelima. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat kepada yang diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya dan semua mereka yang di surga. Ya. Nah, saudara, ini bicara tentang kata-kata itu ya. Nah, berikutnya. Ia adalah seorang yang jenius dalam berpolitik, ya, dalam berpolitik. Karena dia akan menjadi pemimpin mendunia, dia harus ngerti ilmu politik ini, ya. Daniel 9 ayat 27. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelian dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan. Sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Ya, raja itu akan membuat perjanjian. Sebenarnya bukan membuat perjanjian, tapi meneguhkan perjanjian itu. Ya, meneguhkan perjanjiannya. Nah, saudara, kita lihat ya. Jadi antikris nanti akan membuat suatu perjanjian ya. Nah, di sini karena dia seorang yang jenius dalam berpolitik, saudara. Jadi dia punya intrik di sini nih. Ketika dia muncul pertama dengan pesona yang luar biasa, melakukan hal-hal yang spektakuler dan sebagainya, sampai banyak orang mulai terpesona dan ikut antikris ini. Ya, nah, tapi saudara, ada politiknya. Anda ngerti politik itu begini loh, ya. Jadi orang kalau mau jadi apa namanya,
mau jadi pejabat lah gitu ya kalau macam gitu. Lah nanti pasti janji dulu kan ya. Janji mau apa, janji ini, janji itu dan sebagainya. Janjinya bisa 1000 ya. Tapi yang dilakukan ya dalam jangka kalau di Indonesia kan 5 tahun gitu ya. Nah, nanti selama 5 tahun tuh mungkin dari 1000 janjinya itu yang terbukti mungkin hanya 2 aja. Ya. Yang lainnya itu ya udah hilang aja gitu. Dengan selesai jabatannya udah menguap sama jabatannya hilang seperti itu. Ya, nggak digenapi. Atau mungkin saudara ya, awal-awalnya itu kelihatannya menguntungkan gitu ya. Begitu baik, begitu mempesona. Hari-hari terakhir, ternyata saudara, ya, yang tadinya begitu menguntungkan, membahagiakan Anda, tahu-tahu menyengsarakan Anda, saudara. Ya bisa juga nih, ya. Anda dikasih fasilitas ini, fasilitas itu, dan ini, dan sebagainya. Nggak taunya saudara, ya, itu duit apa yang dikasihkan? Ya, nggak taunya duit Anda juga, duit negara dan sebagainya. Nah, setelah dia ini kalau macam utang negara banyak, nah nggak taunya itu diambil pajaknya ditingkatkan, Anda kayak kecekek seperti itu, ya. Padahal awalnya janjinya dia mau lakukan sesuatu yang kelihatannya memakmurkan Anda, kebahagiaan Anda. Nah, saudara, intrik daripada antikris bisa seperti itu juga, karena dia seorang yang jenius dalam berpolitik itu. Nah, saudara, ceritanya ya, ketika dia membuat sebuah perjanjian, jadi orang boleh datang kepada dia, boleh ikut antikris, bisa ditolong ini, bisa ditolong itu, dan sebagainya. Dan khususnya bagi orang-orang Galilea atau orang-orang Yahudi, ya, mereka masih boleh menyembah Yahweh, masih boleh menyembah Yehova, nggak apa-apa, gitu. Kamu menyembah Yehova nggak apa-apa, menyembah Yahweh nggak apa-apa. Tapi pada 3,5 tahun mau masuk ke 3,5 tahun kedua, antikris ini menghentikan penyembahan itu kepada Yahweh. Dia mulai memberikan ultimatum. Mulai hari ini penyembahan nggak boleh ditujukan kepada Yahweh, nggak boleh ditujukan kepada Yehova. Sekarang yang patut dan layak untuk disembah adalah yang di atas saya ini. Toto sudah ada yang nongkrong di atasnya. Sopo kuwi? Siapa itu yang nongkrong di atasnya antikris itu? Nah, saudara, yang membackup antikris adalah Lucifer. Yang nongkrong di atasnya itu adalah pembinasa keji, si Abaddon. Nah, kapan itu waktunya? Setelah masa akhir dari pemerintahan antikris. Karena harus beralih, ya, masuk bagian waktu, ya, untuk Abaddon. Makanya Abaddon sudah siap ada di atasnya. Nah, masa peralihan itu antikris mulai memberitahu, ya, nanti kalau aku menyingkir, kamu harus menyembah itu. Wah, mendengar itu, orang-orang Yahudi kabur sudah, ya. Kalau kita bilang perempuan-perempuan itu dikejar oleh naga itu kan. Nah, lalu ada air itu ya, yang mengejar, lalu Tuhan menolong, bumi terbelah, airnya masuk ke bumi, ya. Lalu orang-orang itu sampai ke Gunung Petra sana, berlindung di sana. Dikejar-kejar. Nah, itulah mulai masa kesusahan besar terjadi di situ. Cawan murka Allah mulai dituang di situ itu. Luar biasa ya. Nah, saudara, perhatikan, jadi perjanjian itu diteguhkan, ya. Jadi semua orang ada aturan mainnya, gitu loh. Jadi dia bukan hanya memerintah begitu, gitu loh. Ada perjanjian dengan Anda juga, dengan orang-orang yang ketinggalan pada waktu itu, sehingga mereka merasa nyaman awalnya. Tapi pada akhirnya dia tutup, ya, dengan apa? Penyembahan. Semua harus tunduk kepada si binatang itu atau pembinasa keji tersebut. Nah, berikutnya saudara, karakteristik daripada antikris. Ia adalah seorang yang jenius dalam bidang ekonomi, ya. Nah,
Daniel 11 ayat 43. Antikris itu, ia akan menguasai harta benda emas dan perak dan segala barang berharga negeri orang Mesir. Dan orang Libya serta orang Ethiopia akan mengikuti dia. Tetapi kabar-kabar dari sebelah timur dan dari sebelah utara akan mengejutkan hatinya, sehingga ia akan keluar dengan kegeramannya yang besar untuk memusnahkan dan membinasakan banyak orang. Nah, saudara, di sini dia akan mengatur perekonomian, sehingga nanti hanya ada satu mata uang. Ya, mungkin bukan fisik. Sekarang kan sudah mulai ya, cara untuk berdagang, berjual beli sekarang pakai barcode, gitu ya. Nah, pakai QRIS, oh ya, bukan keris ya, QRIS. Nah, sekarang saya bisa ngomong QRIS, dulu keliru, keris. Wah, sekarang ada, ya. Betul sudah. Itu warung kopi aja itu kan pakai barcode. Warteg pakai barcode, ya. Di kampung-kampung saya pulang waktu Natal itu, khotbah di kampung itu ya. Lah, itu udah barcode udah di mana-mana tuh. Nah, saudara, nanti duit fisik nggak laku. Mata uang itu mulai beralih kepada barcode ya. Nah, di sini nanti kita lihat. Ini semakin dalam nanti, saudara. Ya, secara spesifik mereka akan mengelola dan supaya bisa terkontrol penuh dan sebagainya ya. Nah, nanti banknya cuma satu, ya, Bank Dunia ini namanya. Ya. Nah, semua dikontrol oleh satu ya. Satu daerah, satu pusat seperti itu toh itu. Nah, lainnya harus tunduk. Sekarang mengakses seperti itu zaman digital seperti ini wah gampang asal ada internet saja ya. Semua bisa. Ya, nah sekarang gampang sudah ya. Anda bisa matiin lampu ya. Anda punya rumah di Australia gitu ya. Anda bisa matiin lampunya dari Indonesia loh. Nah. Ipar saya datang, ya, masih bilang ini, ya diunjukin ini rumah saya. Nah, wah gelap tuh, nggak bisa lihat ya bentar gitu. Dia nyalain dari sini, klik. Wah, saya bisa lihat ruang tamunya. Lalu dia matiin lagi, klik gitu ya. Hebat ya. Nah, kayak lampu sekretariat harus begitu ya, dimatiin dari Bogor gitu ya. Klik, bisa itu. Ya. Nanti nyalain sendiri gitu ya, tetangga bingung, ada orang ya gitu. Canggih, saudara. Anda lihat ya, itu bola aja bisa dikontrol dari daerah yang jauh. Nanti semakin canggih lagi. Sekarang orang berlomba, negara berlomba-lomba kan, khususnya China sekarang. Dia sekarang bangun satelit, betul ya? Yang lebih canggih lagi. Tujuannya apa? Nah, sekarang Anda pakai 4G aja udah lumayan. Sekarang nanti 5G, itu enggak loh? Nah, nanti 6G itu loh. Ya, enggak pernah berubah 6G itu. Lah sudah semua akan meningkat dan luar biasa. Nah, itu kecepatannya gitu loh ya. Jadi semakin banyak angkanya, ya tinggi angkanya itu kecepatannya semakin luar biasa. Betul ya? 3G kan lemot, ya. 4G lumayan. Sekarang 5G ya. Di Jakarta itu belum banyak yang bisa, ya. Ya, saya punya modem 5G gitu. Nah, di rumah nggak bisa pakai karena di daerah saya belum ada ya jaringan 5G-nya. Nah, jadi saya pakai 4G-nya gitu ya. Nah, saudara, itu biasa ya. Nah, saudara, Wahyu 13 ayat 16 sampai 17. Perhatikan di sini. Wahyu 13 ayat 16 sampai 17. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli, ya, atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Nah, nanti tentang tanda dan bilangan 66 itu akan saya bahas ya. Tapi kita lanjutkan dulu karakteristiknya ya. Ia adalah seorang jenius dalam bidang militer. Wow, kita dulu kenal ya. Itu Hitler. Luar biasa ya. Nah, Wahyu 6 ayat 2. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah.
dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota, lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Ya, berikutnya karakteristiknya. Ia adalah seorang yang jenius dalam bidang agama. Ya, jadi antikris itu ternyata dia juga orang yang ahli atau jenius, pakar dalam bidang agama. Karena apa? Karena nanti antikris itu duduknya di bait Allah. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 3 sampai 4. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Jadi dia seorang jenius dalam agama. Ya, tujuannya apa? Tujuannya penyembahan. Ya, dia duduk sebagai yang top ada di sana. Ya. Nah, tadi saya janji akan menjelaskan tentang tanda binatang ya dan meterai tadi itu ya. Oke, Saudara. Kita lihat di sini. Tanda binatang 666 ya. Angka 6, Saudara, ya, 666 atau 666. Nah, ini tanda binatang. Istilahnya ya, bisa disebut sebagai angka 666 atau 666 atau tanda binatang. Angka 6 menunjuk pada angka manusia. Ya, manusia dibuat oleh Allah pada hari ke-6. Ya. Ini cara orang Pantai Kusta. Biasanya itu kalau menafsirkan angka seperti ini. Ya. Nah, angka 6 menunjukkan pada angka manusia. Sementara disebut sebanyak 3 kali mengacu pada angka ilahi Tritunggal. Ya. Nah, binatang ini adalah manusia yang mengklaim dirinya sebagai Allah. 6, 3 kali. Binatang ini adalah manusia yang mengklaim dirinya sebagai Allah. 666 atau 666 menyatakan secara tidak langsung bahwa dia adalah Allah palsu dan penyesat. Maksud ayat ini sebenarnya hendak berkata, tidak, kamu hanya 66, kamu bukan Allah. Ya, 6666. Ada beberapa orang sudah nggak tahu itu sadar atau enggak. Bangga banget sudah. Ya, mobilnya luar biasa sih. Ya, mobilnya Ferrari. Ya, kalau enggak Ferrari Lamborghini saya lupa itu. Ya, itu plat nomornya 666. Ya, orang Kristen lagi. Itu 666. Itu loh. Ya, saya nggak sempat nanya. Itu loh. Ada satu gedung ya di Amerika, pas bener itu bukan dibuat, memang gedung itu nomornya 666. Itu nomornya bukan ditulis kecil, diumpetin, malah ditulis gede-gede saudara. Kayak pamer. Gua 666. Gitu. Nah, saudara. Ada orang kadang baik dia ngerti atau enggak gitu. Angka 66 itu kayaknya menjadi sesuatu ikon yang luar biasa gitu ya. Nah, kenapa? Karena 6 itu adalah angka manusia. Manusia itu kan ada ego kesombongannya yang luar biasa. Ya. Dan karena 3 kali disebut, jadi 6666, itu mengacu. Kesombongan itu membawa dia haus dihormati, haus untuk disembah. Ya. Nah, butuh penghargaan seperti itu. 666 itu. Nah, saudara, kita melihat secara teologis ya. Penglihatan yang dilihat oleh Yohanes dalam kitab Wahyu harus ditafsirkan secara benar dan nggak boleh ditafsirkan secara gegabah, ya, khususnya tentang microchip yang sering disebut sebagai cara antikristus memasang tanda. 666 itu memiliki kelemahan teologis. Nah, saudara, banyak perdebatan, ya. Sekarang kan orang sudah mulai pakai chip kan?
Ya, walaupun itu hanya untuk sebagai menyimpan data itu ya. Nah, Anda kan pakai chip namanya itu ya. Flash disk itu sebenarnya chip itu ya. Nah, chip ya. Sekarang Anda kalau pakai flash disk itu sebenarnya pakai chip sebenarnya. Nah, nanti kalau Anda pengen melihat apa yang ada di dalamnya, Anda colokin loh ya di USB-nya komputer Anda gitu. Nah, atau kalau handphone Anda pakai OTG gitu ya. Nah, bisa ini cek gitu. Nanti Anda bisa lihat nah, apa saja semua yang ada di dalam USB Anda itu. Betul ya? Nah, dalamnya apa itu? Dalamnya chip itu. Ya, dalamnya chip itu. Ya. Nah, orang mulai memprediksi gitu. Nanti chip-chip itu akan ditanam gitu, di dahi dan di tangan. Gitu ya. Semua nanti pada antikris. Saat antikris itu muncul, yang nggak pakai tanda ya di dahi dan di tangan itu, mereka nggak akan bisa berjualan, nggak bisa membeli. Karena apa? Nah, semua itu harus terkait, terhubung itu di situ ini. Jadi mereka nanti nggak bawa ATM katanya, gitu. Nah, pokoknya nyodorin tangannya, gitu, gitu tak itu. Dia liatin itu segala macam gitu. Nah, sekarang saudara, gitu, sekarang sudah banyak ya. Ada orang bisa membuka, gitu, suatu akses ya di komputer atau di satu internet gitu. Nggak usah Anda pakai ini kalau tongolin wajah Anda gitu, gitu. Tentu udah terakses sendiri gitu ya. Deteksi wajah gitu. Bisa begitu loh ya. Nggak usah dimasukkan chip seperti itu. Nah, saudara, hal-hal itu semua dulu kan terus simpang siur ya, menakutkan. Nanti pasti ditanam di sini, tanam di sini dan sebagainya begitu. Nah, saudara, malam hari ini kita akan bahas sedikit tentang chipnya ini ya, atau 666 itu. Sekarang pertanyaannya begini. Apakah tanda di dahi atau di tangan 666 atau 666 adalah literal atau fisik? Ya. Jadi meterai tanda ya, chipnya itu 6666 itu literal atau fisik. Nah, untuk itu kita akan compare juga ya nanti, karena bukan hanya antikris saudara yang menandai orang-orang yang nanti akan terhubung dengan dia. Tapi ada juga ya orang-orang pada zaman itu yang ada meterai ilahinya juga, betul? Nah, ketika Kain merasa ketakutan, terancam ya, lalu Allah bikin meterai, tanda, sehingga dia nggak takut lagi. Nggak ada yang orang membunuhnya itu. Apakah meterai yang ditanam, yang ditaruh di dalam Kain atau orang-orang yang ada di antikris yang percaya pada Tuhan itu secara literal ya atau secara fisik ya? Oke, lihat ini. Jika memang penafsirannya secara fisik, ada tanda di dahi atau tangan, bagaimana dengan tanda orang-orang kudus di dahi mereka yang disebutkan dalam Wahyu pasal 22 ayat 3 sampai ayat yang keempat ya. Nah, apakah di dahi orang-orang kudus juga ada tulisan namanya secara fisik ya atau secara literal? Coba lihat Wahyu pasal 22 ayat 3 sampai ayat yang keempat. Maka tidak akan ada lagi laknat, tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya, dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Apakah ada tulisan Yahweh, Yesus, Elohim gitu di dahinya? Apakah ada seperti itu? Secara fisik atau secara literal? Nah, saudara, lanjut ya. Jika kita orang percaya mau dipasangi microchip karena alasan politis dan alasan ekonomi, mereka akan dikategorikan pengikut antikristus dan tidak masuk surga. Padahal ia tetap percaya Yesus dan dengan imannya ia masih berdoa dan beribadah dengan sungguh-sungguh di dalam nama Yesus. Nah, kalau lihat kondisi seperti itu bagaimana? Ya,
Apakah imannya kepada Yesus dibatalkan hanya karena ia memakai microchip yang diwajibkan negaranya untuk memudahkan identifikasi dan sebagainya? Nah, saudara, sekarang saudara, data-data Anda itu kan tersimpan, betul ya? Secara computerized, itu ya. Nah, semua kalau udah Anda kasih apa namanya nomor KTP Anda itu langsung terakses semuanya ya. Nah sekarang semua itu kan mulai diseragamkan ya. Jadi pokoknya nomor itu ya, lah itu nanti kalau udah diklik seperti itu akan muncul banyak data seperti itu di situ, ya. Nah data Anda itu akan terbuka, terbongkar ada di situ juga, ya. Duit Anda berapa? Mereka tahu, betul? You know, mereka nggak berkuasa mengambilnya karena ada aturannya, ya. Tapi, mereka tahu kekayaan Anda berapa. Setiap Anda beli barang, nah nanti dipajak kalau macam gitu tuh, itu sudah terakses semuanya, ya. Mereka nggak usah datang pada Anda, nggak usah repot-repot, ya. Transaksi Anda itu. Ya, apalagi kalau Anda membayarnya pakai M-Banking gitu, wah udah langsung tuh, ya terdeteksi semuanya, keluar masuk duit Anda itu berapa, nah saudara, nah ini sekarang perhatikan, Anda nggak bisa menghindar kan, sebagai orang percaya. Nah, di sini apakah imanmu luntur gara-gara sistem sekarang ini? Gereja Tuhan sekarang kolektornya nggak pakai kantong, betul nggak? Bendaharanya capek ngitung duit. Sekarang gitu ya, pakai ya QRIS tadi itu. Nah, ibadah sekarang di kursi-kursi tempelin gitu ya, tinggal foto gitu ya, langsung duit Anda langsung pakai persembahan ke sana, betul ya? Gereja pakai fasilitas seperti itu. Apakah gereja itu nggak masuk surga? Ini contoh nih ya. Nah, nggak, kalau kita ngomong secara literal ya, nah secara literal, nanti hal seperti ini ya jangan digunakan gitu loh. Kok gereja sekarang pakai sistem seperti itu? Apa nggak mengacu kepada antikris nanti ya, yang dilakukan seperti itu? Nah, dulu banyak sekali ya orang-orang yang bingung karena ada produk-produk ya, itu dari PNG khususnya segala macam gitu, itu katanya mendukung gereja setan gitu. Jadi kan banyak produk mereka kayak sabun, sampo gitu ya, lah odol gitu loh. Semuanya tuh dari mereka. Lalu orang-orang Kristen tuh ada yang bilang jangan pakai, kalau kamu beli itu kamu mendukung gereja setan. Nah akhirnya apa? Banyak yang nggak gosok gigi, banyak yang nggak keramas. Gitu ya. Ada yang keramas pakai ala kuno. Minta ilmu dari Bu Nastiti, yaitu bakar namanya apa namanya? Itu loh, apa namanya itu? Yang batang padi dulu ya, nah bakar gitu terus gitu campur, kuyek. Nah sabunnya juga begitu, nggak pakai deterjen, pakai klerak, gitu ya, aduh gitu ya. Sampai orang begitunya. Tapi terus akhirnya terus terbantahkan gitu ya. Orang sekarang sudah semuanya masih tetap pakai odol. Pakai sabun seperti itu ya. Nah, apakah kalau gara-gara Anda pakai odol merek PNG yang katanya mendukung gereja setan, Anda nggak masuk surga? Nah, ini kalau bicara tentang secara literal atau fisik itu ya. Nah, saudara, sekarang lanjut lagi ya. Ada waktu jalan terus. Inilah pertanyaan, ya pertanyaan yang muncul jika tanda 666 atau 666 ditafsirkan sebagai literal. Secara fisik, ada di dahi atau tangan manusia. Mungkinkah tanda di dahi dan di tangan hanyalah figuratif? Mari kita renungkan lagi. Amin. Nah, Anda perlu merenungkan. Jadi saya tidak memberikan satu penegasannya, itu tergantung Anda ya. Nah, saudara, nanti ya kita lihat
sebelum antikris itu muncul, pasti akan dimulai dengan tanda-tanda ya. Tanda-tandanya apa? Tanda-tanda saat akan munculnya antikristus itu. Ya. Yang paling umum adalah berkumpulnya kembali bangsa Israel. Ya. Nah, hampir semua peristiwa kunci pada akhir zaman bergantung pada keberadaan negara Israel. Akhir zaman secara resmi akan dimulai ketika Antikristus membuat perjanjian selama 7 tahun dengan Israel. Nah, tadi yang dikatakan meneguhkan janjinya tadi itu perjanjian antara Antikris dengan Israel. Jelas, supaya hal ini terjadi dan Israel harus ada di dalamnya. Ya, ayat ini nggak perlu dibaca, tadi sudah kita baca ya. Lah membuat perjanjian sebenarnya meneguhkan perjanjian itu. Jadi ini antara Antikris dan orang Yahudi. Ya, kembalinya orang-orang Yahudi pada zaman modern ke negaranya dibentuk pada tahun 1948. Telah disebut sebagai mujizat Mediterania. Dan belum pernah terjadi yang seperti ini dalam sejarah. Bahkan Israel tetap memiliki ciri khas sebagai bangsa, berhasil memakai kembali bahasa aslinya, meski sudah tersebar ke 70 negara berbeda selama lebih dari 20 abad. Anda lihat ya, itu keajaiban Mediterania. Israel tuh ya bisa jadi sebuah negara kembali pada bahasa induknya sudah terpecah belah ya ke 70 negara itu. Tapi akhirnya punya negara lagi. Dan sampai Anda lihat sampai hari ini, polemiknya, politik itu, barometernya di situ itu. Kenapa saudara? Selalu Israel yang digonjingkan ini dan itu. Karena ini menyangkut tentang kondisi daripada zaman ini. Siapa Israel? Anda tahu, Israel itu adalah Yakub dulunya, betul? Anaknya Ishak, cucunya Abraham. Ada perjanjian antara Allah dengan Abraham. Nah, ini adalah anak perjanjiannya. Janji Allah. Ketika Allah mengeluarkan Abraham, Allah berjanji, engkau akan menjadi satu bangsa. Nah, itu terbukti ketika Yakub, betul ya, beranak pinak, punya 12 anak, jadi 12 suku. Jadilah bangsa Israel itu. Ya. Nah, saudara, hari ini semua tergantung. Nanti ketika Antikris muncul, perjanjiannya bukan dengan tetangga-tetangga Israel. Tapi Israel harus ada di situ. Ya. Nah, walaupun awalnya Israel masih boleh menyembah Yahweh. Ya. Tapi akhirnya dia dipaksa untuk menyembah Abaddon, dia kabur, ditolong oleh Tuhan. Kenapa Tuhan menolong bangsa Israel? Ya karena apa? Karena Tuhan itu sekarang fokusnya bukan lagi kepada orang-orang kafir, kepada bangsa Israel. Dia kembali menyayangi Israel itu. Tapi dengan cara pendidikan yang berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Allah kepada kita di masa atau zaman anugerah ini. Amin. Itu bedanya nanti. Jadi cara Allah memperlakukan Anda dengan orang Israel beda. Kita orang Israel rohani, dia orang Israel secara fisik. Nah, apa yang terjadi lagi, saudara? Menjelang kedatangan Antikris atau munculnya Antikris. Munculnya konfederasi bangsa-bangsa di bawah seorang pemimpin, ya. Setelah perang, dua perang dunia yang melumpuhkan negara-negara di Eropa, sadar bahwa satu-satunya harapan mereka untuk tetap hidup dan memiliki stabilitas adalah membentuk aliansi damai. Pada tahun 1957, koalisi mulai terbentuk, berkembang dengan tahun-tahun berikutnya sampai sekarang. Uni Eropa memiliki 27 negara. Tapi apakah benar yang dimaksud adalah Uni Eropa? Agaknya terlalu dini jika kita mempercayainya. Ya, nah terus ya akan terus jadi namanya globalisasi.
Ya, globalisasi. Sekarang dunia sedang memerlukan tatanan dunia baru, konsolidasi kekuasaan yang akan menyelamatkan dunia dari bencana ekonomi dan hancurnya dunia dengan sendirinya. Antikristus lalu muncul dalam pentas dunia dalam waktu singkat. Ia akan mengendalikan perekonomian dunia dan merebut kekuasaan di bidang politik. Yang terakhir saudara, yang pasti yang harus terjadi sebelum antikris muncul, ya, yaitu bait suci akan dibangun kembali. Kenapa saudara bait suci harus dibangun kembali? Karena nanti antikris itu duduknya di bait suci. Kalau tempatnya belum ada, nanti dia akan duduk di mana? Simple, betul ya? Nah, jadi pembangunan bait suci ketiga itu menjadi perhatian serius. Ya, bagi pengamat-pengamat akhir zaman nih. Ya, kapan bait suci itu dibangun lagi? Nah, persoalannya saudara, untuk membangun bait suci itu nggak mudah, betul ya? Menurut Alkitab, bait suci ketiga harus dibangun di Temple Mount di Yerusalem. Bait suci dibangun Salomo dan dihancurkan oleh orang-orang Babilonia pada tahun 586 sebelum Masehi. Bait Allah kedua dibangun oleh Zerubabel, dihiasi sangat indah oleh Herodes Agung dan dihancurkan tentara Romawi pada tahun 70 Masehi. Ini zaman Titus ya. Alkitab menunjukkan setidaknya dalam beberapa ayat, nanti Anda bisa baca, Daniel 9 ayat 27, Matius 25 ayat 15, 2 Tesalonika 2 ayat 4, Wahyu 11 ayat 1 sampai 2, bahwa orang-orang Yahudi akan membangun bait Allah ketiga pada akhir zaman. Kita tahu bahwa bait Allah ketiga ini harus dibangun kembali sebelum antikristus muncul untuk berkuasa, ya. Nah, kita baca sedikit ya, Wahyu tadi, ya. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang buluh, seperti tongkat pengukur rupanya dengan kata-kata yang berikut, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya, 3,5 tahun. Ya, nah Matius 24:15. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Ya, nah itu ada kaitannya dengan pembangunan bait suci itu. Namun, hal ini membawa kita kepada persoalan tersulit. Bagaimana mungkin orang-orang Yahudi bisa membangunnya apabila Dome of the Rock dan Masjid Al-Aqsa itu menghalangi pembangunan tersebut? Ya, karena bait suci itu harus dibangun di tempat ini. Namun jangan lupa bahwa sebelum 1948 banyak orang berpikir mustahil bagi orang-orang Yahudi untuk kembali ke negeri nenek moyang mereka. Nah, saudara, jadi kalau bangsa Yahudi itu bisa menjadi satu negara Israel dan itu menjadi mukjizat yang luar biasa, hal pembangunan bait suci walaupun harus didirikan di tempat sekarang masih ada masjid itu, tidak ada yang mustahil. Pasti bisa. Kapan waktunya? Gak tahu. You know? Kapan waktunya? Saya nggak tahu. Ya, siapa yang membangun? Saya nggak ngerti. Tapi tugas saya adalah mempersiapkan Bapak Ibu Saudara. Ketika hari itu tiba, Anda harus sudah siap untuk di-rapture. Amin. Nah sekarang pertanyaan terakhir tentang antikris. Berapa lama antikristus itu akan berkuasa di bumi? Menurut Alkitab, saudara, ia akan berkuasa selama 3,5 tahun. Pada mulanya kemunculannya tidak tampak signifikan, ya, karena Daniel 7:8 menggambarkannya sebagai tanduk kecil. Namun akhirnya ia akan menjadi penguasa dunia
Dan kerajaannya akan berlangsung selama 3,5 tahun atau 42 bulan. Amin. Oke, Bapak Saudara, tentang Antikris sudah selesai malam hari ini. Besok kita akan membahas tentang kedua saksi Allah. Ya, kedua saksi Allah itu siapa dan sebagainya akan kita bahas besok. Terima kasih untuk perhatiannya malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Yuk